Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 angkatan CGP angkatan 9. Kami di sini akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Kelompok kami terdiri dari saya Sarifudin, di sebelah saya ada saya Arini Widiastuti dari SDN 01. Saya Bagus Prasetyo dari SMK Taman Siswa 2 Jakarta. Saya Dwi Purwanto dari SDN Kemayoran 01. Ya, itulah kelompok kami. Kami akan coba untuk mempraktekkan coaching supervisi akademik di modul 2.3. Demikian, yuk kita saksikan sama-sama. Bye. Apa kabar Pak Bagus? Alhamdulillah baik Pak Sarifudin. Ya, saya dengar-dengar hari ini kayaknya Pak Bagus mau ngadain coaching ya? Iya Pak, betul sekali Pak. Oh, coaching siapa hari ini? Coaching Pak Dwi Purwanto. Oh Pak Dwi. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, ada baiknya sih kita sebenarnya diskusi dulu sebelum Siap. sebelum Bapak ngadain coaching ini ya. Kompetensi apa aja sih yang akan kita naikkan ditingkatkan dari Pak Dwi? Ya. Yang pertama yang ingin saya hadirkan dari sesi coaching nanti dengan Pak Dwi itu Pak, yang pertama kompetensi hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, seperti itu. Gitu ya. Wah, tadi kan menyebutkan ada 3 kompetensi ya Pak. Ada 3 kompetensi tuh yang ingin dikembangkan dari si Pak Dwi ini. Nah, terus kalau yang Bapak amati itu dari Pak Dwi itu kira-kira apa? Ya, yang pertama yang diamati nantinya dari Pak Dwi itu kita ingin memberikan pertanyaan yang berbobot untuk Pak Dwi itu sendiri, sama kita akan menerapkan sesi coachingnya itu harus sesuai dengan alur ceritanya Pak. Alur cerita. Oke. Kalau yang saya lihat sih, jadi Bapak itu emang akan mengamati pada bagian dari Pak Dwi itu dengan penerapan alur tirta ya. Betul, alur Pak. tirta. Nah sekarang saya mau nanya nih, harapannya apa sih Pak? Harapannya apa setelah kita di coaching nih si Pak Dwi? Ya, dalam pelaksanaan sesi coaching nanti dengan Pak Dwi Purwanto, saya sebagai coach sendiri mengharapkan bahwasanya Pak Dwi ini sebagai coach ini bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya Pak. Kemudian dia dapat menemukan solusi atas permasalahan sehingga Sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahannya dan dia bisa memiliki kompetensi atau ide yang dimiliki oleh dirinya sendiri, seperti itu Pak. Oke, jadi intinya mengembangkan potensi dari Pak Betul, Dwi ya, Pak. mengembangkan dari potensi Dia Pak mengembangkan Dwi. potensi. Bukan kita yang mengarahkan, tapi Kita kulik-kulik dikit, Pak. kulik-kulik sedikit. Iya, Kita betul. kulik-kulik sedikit, kemudian biar Pak Dwi ini yang berkembang. Betul sekali. Oke Pak Dwi, selamat melaksanakan coaching. Siap Pak. Nanti saya akan lihat-lihat aja. Pak Siap. Dwi nanti setelah selesai coaching nanti kita diskusi lagi. Siap Pak. Bagaimana perkembangannya, jadi kita bisa sama-sama pantau lah. Siap. Oke. Pak Bagus, selamat melaksanakan coaching. Siap Pak. Oke. Sarifudin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Pak Bagus. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oke Pak Dwi, apa yang bisa saya bantu ini? Begini Pak, saya sengaja ketemu Bapak ini, saya ingin melakukan coaching untuk meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas Pak. Oke, bagus sekali ya dalam mengelola kelas ini. Kemudian apa sih tujuan Pak Dwi untuk
meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas tersebut? Pengelolaan kelas yang saya tuju ini adalah pengelolaan kelas yang bisa menyenangkan buat siswa, Pak. Kemudian dari hal tersebut, apa yang sudah Pak Dwi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya di sini agak kesulitan nih ketika saya sudah menerapkan metode pembelajaran, tetapi kayaknya belum efektif ya Pak ya, belum efektif. Dan masih kesulitan untuk bisa membuat siswa lebih aktif lagi. Ya, dalam menerapkan metode pembelajaran itu atau hal-hal yang lainnya, tantangan apa sih yang Pak Dwi rasakan ketika ingin mencapai tujuan, bisa menyebabkan siswa aktif seperti itu? Sejauh ini saya sudah berupaya, tapi siswa tetap tidak aktif ya. Apa karena memang tidak memahami materi yang saya berikan, atau mungkin pembelajarannya yang belum variatif ya Pak saya, gitu. Kemudian apa yang menyebabkan Pak Dwi ini bisa mencapai atau bisa menerapkan strategi baru mungkin Pak Dwi? Apakah dengan hal-hal yang lain seperti itu? Di sini coba saya akan menerapkan mungkin dengan teman sebaya ya Pak ya. Dijadikan sebuah contoh atau jadi tutor sebaya yang nanti bisa melakukan penguatan-penguatan positif, kemudian bisa melakukan bantuan dalam pembelajaran efektif yang sepertinya kalau dengan teman dia tidak akan malu-malu ya, lebih bisa mengekspresikan kemampuannya, tidak sungkan. Kalau dengan saya kelihatannya masih agak sungkan. Ya. Mhm. Jika begitu, apa yang kira-kira Pak Dwi pahami atau Pak Dwi rasa untuk, menerapkan kebutuhan anak dini ini agar lebih paham dan tertarik dalam, menjalani, proses kegiatan belajar mengajar ini? Di sini tadi saya coba tutor sebaya, mungkin juga saya coba menerapkan, pembelajaran sosial emosional, Pak, ya. Karena saya ngelihat sejak saya masuk ini, saya belum melakukan asesmen untuk, kondisi anak, apakah sudah siap untuk melakukan pembelajaran di kelas atau belum. Jadi mungkin itu kekurangan saya juga, Pak, salah satunya. Ya. Jika demikian, setelah KSE yang tadi Pak Dwi katakan, mungkin, dari penjelasan, Pak Dwi yang, kurang bervariatif atau Pak Dwi juga bisa menggunakan strategi yang lain? Iya, strategi yang lain tadi selain tutor sebaya kemudian KSE, mungkin coba saya akan membagi anak sesuai dengan gaya belajarnya juga kayaknya, Pak, ya, seperti Oke. itu ya. Oke. Heeh heeh. Kira-kira menurut Pak Dwi, bagaimana sih dengan siswa-siswi ketika memang Pak Dwi sudah menerapkan tadi berbagai macam strateginya, apakah mungkin siswa ini sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran secara aktif? Apakah, ada hal yang lain atau tantangan-tantangan yang lain yang akan dilakukan sama Pak Dwi? Di sini banyak hal yang belum saya lakukan, Pak, ya. Saya juga mungkin mesti merancang dulu hal-hal tersebut ya, mulai dari perencanaan pembelajarannya saya rancang, kemudian juga tadi ya kegiatan untuk, menghilangkan bosan, anak-anak bosan mungkin dengan ice breaking yang sifatnya masih ada hubungannya dengan, pelajaran yang saya berikan kepada anak-anak, seperti itu kayaknya, Pak. Oke, betul sekali ya Pak Dwi ya. Jadi, dengan kita memberikan penguatan positif kepada siswa atau peserta didik, kemudian juga, hal yang lain yang
bisa menyebabkan siswa aktif itu kita dengan memberi suatu penghargaan dan lain sebagainya. Sejauh ini saya belum saya lakukan sih Pak itu Pak. Iya. Oke. Kemudian apakah Pak Dwi sudah memberikan atau gambaran-gambaran yang lain selain itu semua? Sejauh ini karena memang ini belum saya lakukan, belum saya coba, jadi belum nampak hasil yang akan saya capai ya. Oke. Mungkin nanti dengan hasil diskusi dengan Bapak ini, coaching dengan Bapak ini mulai membuka pikiran saya untuk bisa menerapkan hal-hal yang sebelumnya belum pernah saya lakukan. Oke, kalau begitu setelah kita melakukan sesi coaching kali ini, Pak Dwi, silakan Pak Dwi bisa mengimplementasikan yang strategi yang Pak Dwi berikan kayak pembelajaran KSE, kemudian hal-hal yang lain itu bisa diterapkan kepada peserta didik seperti itu ya Pak Dwi ya. Iya Pak. Oke, mungkin sekian sesi coaching kita hari ini. Harapannya betul-betul strategi Pak Dwi ini bisa diimplementasikan dengan baik. Mudah-mudahan Pak, saya akan usahakan semua sehingga membuat siswa menjadi lebih aktif dan menyenangkan di kelas Amin. saya. Dan yang pasti Pak Dwi lebih optimal lagi ya. Insya Allah Pak, Oke. mudah-mudahan. Ya, Ya. terima kasih Pak Dwi. Sama-sama Pak. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana tadi Pak Bagus? Alhamdulillah Pak. Lancar ya? Alhamdulillah. Sedikit Alhamdulillah. long lah. Seperti itu Pak. Heeh. Ya, intinya sih lancar-lancar aja gitu. Alhamdulillah. Ya, terus tadi saya ngamatin ya pas pada saat Pak Bagus coaching Pak Dwi, apa yang udah Pak Dwi laksanakan yang Pak Bagus laksanakan udah oke, udah bagus sih, udah keren lah. Yang sudah dipakai dia indikator ketercapaiannya juga kayaknya sudah dapat semuanya sih. Yang saya amati tadi Ya. gitu. Alhamdulillah Pak, tadi juga alhamdulillah proses coaching dengan Pak Dwi sudah berjalan dengan lancar seperti itu. Tadi Bapak sudah berhasil ya melaksanakan coaching dengan Pak Dwi ya? Alhamdulillah sudah berhasil dan sudah menurut saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur ceritanya Pak, seperti itu. Harapan Bapak nih sama Pak Dwi nanti gimana Oke, harapannya setelah melaksanakan sesi coaching tadi Pak, betul-betul yang tadi sudah digali terkait strategi-strategi pembelajaran supaya anak itu supaya aktif Pak. Dari yang tadi Pak Dwi mengatakan bahwasanya harus lebih banyak pembelajaran yang bervariatif, kemudian muncul dengan pembelajaran KSE dan lain sebagainya, betul-betul diimplementasikan Pak sama Pak Dwi seperti itu. Itu ya yang kita harapkan ya Pak. Betul. Kita harapkan ya semoga aja sih apa yang kita harapkan itu tercapai. Amin, Kalau yang tadi saya lihat selama coaching terlihat santai gitu. Kemudian Pak Dwi juga tidak merasa digurui. Pak Dwi juga tidak merasa digurui. Pak Bagus berusaha untuk menggali pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Dwi kemudian berhasil menemukan solusinya sendiri tanpa kita harus mengarahkan walaupun kita kulik-kulik sedikit-sedikit seperti itu. Itu ya Pak ya, itu sih tadi yang saya amatin gitulah. Gitu. Oke Pak, semoga sukses. Amin. Semoga sukses sesuai dengan alur cerita yang tadi kita rencanakan, betul, Pak. yang sudah Pak Bagus susun, dan semoga juga nanti diimplementasikan oleh Pak Dwi-nya sendiri. Siap Pak, terima kasih. Oke Pak. Oke, Saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih Pak Saripudin. Yuk.